Kalau saya nggak percaya IMF, untuk saya IMF bodoh. Kalau nggak percaya kita lihat track recordnya. Surat tugas saya menjadi managing director menjadi executive director di IMF. Itu pertama kali adalah karena Ibu Mega yang menugaskan kepada saya. Karena dari keterangan Bu Sri Mulyani tadi, saya ingin menjelaskan fakta dan nanti datanya bisa ambil di sini, bisa saya tunjukkan di sana lalu ambil bahwa ada kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya katakan jika ada duit maut antara Mahfud MD dengan Purbaya, Menteri Keuangan dengan Menko Polkam saat ini, niscaya para bajingan di negara kita ini akan kelojotan. Pertanyaan kawan-kawan, memangnya Mahfud MD sekarang mau ditunjuk menjadi Menko Polkam? Jawaban saya belum. Tapi bocor halus Tempo, siapa yang tidak yakin? Dia sudah membocorkan ada seorang petinggi lembaga di negara kita ini setingkat menteri itu mendatangi Mahfud MD. Kalau mendatangi Mahfud MD dikala Menteri Polkam belum ditunjuk oleh Prabowo. Masa logikanya kan begini, Menteri Keuangan langsung ditunjuk oleh Prabowo pengganti Sri Mulyani. Kemudian Menteri Koperasi langsung juga ditunjuk penggantinya oleh Prabowo. Hal patut juga kita pertanyakan, kenapa Prabowo tidak menunjuk langsung Menko Polkam? Kok harus diintrimkan sementara kepada Menteri Pertahanan? Ini kan menjadi pertanyaan umum kepada kita. Sementara masalah kemarin itu demonstrasi yang anarkis itu kan terkait betul dengan Menko Polkam. Kalau dari segi pengamat, ini kebimbangan Prabowo menunjuk siapa orang yang cocok di negara kita ini untuk menjadi Menko Polkam, karena itu akan membawahi, artinya mengkoordinasikan keamanan. Keamanan itu berkaitan dengan kepolisian, berkaitan dengan kejaksaan, berkaitan dengan KPK. Itulah ranahnya dari Menko Polkam. Kalau sudah kepada pengadilan itu Menkumham. Dulu Menkumham, sekarang Menkum, Menteri Hukum kan Yusril Iza Mahendra. Itulah kira-kira yang dinamakan orang itu tupoksi, tugas pokok dan apalah namanya itu, terserahlah. Tapi itulah yang dibawahinya sebenarnya. Walaupun mereka tidak punya wewenang, tapi mereka ini adalah orang yang dekat dengan presiden. Orang inilah yang menasihati presiden, memberikan saran kepada presiden untuk penyelesaian. Kalau dalam Menko Polkam, kalau masalah menyangkut kejaksaan, menyangkut kepolisian, itu masalah-masalah kriminal, masalah-masalah politik dan lain-lain. Satu-satunya orang yang track recordnya sangat bagus di bidang itu adalah Mahfud MD untuk Menko Polkam. Kita semua sepakat bahwa demonstrasi anarkis ataupun kerusuhan kemarin itu sebenarnya adalah akibat adanya ketimpangan sosial, ketimpangan ekonomi antara si kaya dan si miskin. Itu disadari semua pihak. Kenapa itu terjadi? Kenapa ketimpangan ekonomi itu terjadi? Itu karena korupsi merajalela di negara kita ini. Semua juga sepakat. Itulah akibatnya sekarang ada undang-undang perampasan aset yang dikebut oleh Prabowo untuk diundangkan. Dan kalau kita sepakat korupsi itu merajalela di negara kita ini, Prabowo tak mau ada orang-orang di kabinetnya yang mungkin terindikasi korupsi atau melindungi korupsi sendiri dengan kebijaksanaan-kebijaksanaannya. Siapa yang membuat kebijaksanaan untuk Prabowo? Itu adalah para menterinya. Prabowo membuang orang-orang yang mungkin terindikasi korupsi atau melindungi para koruptor, para bajingan di negara kita ini. Logikanya, pengganti menteri-menteri yang diresafel oleh Prabowo itu adalah orang yang berlawanan dengan menteri yang lama. Dengan diresaffelnya menteri itu oleh Prabowo, artinya Prabowo mengakui orang ini tidak becus bekerja. Itu saja kunci logikanya. Dan orang-orangnya memang harus orang yang berseberangan kalau kita segan mengatakan orang yang bermusuhan dengan menteri yang diresafel oleh Prabowo. Dan Prabowo telah membuktikan bahwa orang yang diangkatnya itu sekarang, Menteri Keuangan itu adalah orang yang sangat berlawanan dengan Sri Mulyani selama ini. Kalau saya nggak percaya IMF, untuk saya IMF bodoh. Kalau nggak percaya kita lihat track recordnya. Di tahun 2009 itu sewaktu Purbaya masih menjadi ketua lembaga penjaminan simpanan, berkaitan juga dengan Menteri Keuangan, bahkan jauh di bawah Menteri Keuangan. Dia lawan Menteri Keuangan yang notabene
Sri Mulyani itu kebanggaannya adalah dia adalah pernah menjadi bagian dari IMF. Yang Ibu Mega, Pak Tri, Pak Mahfud, dan teman-teman semuanya, sebetulnya peranan saya di dunia internasional pertama kali itu karena Bu Megawati. Karena Ibu itu yang memberikan surat tugas saya menjadi managing director menjadi executive director di IMF. Itu pertama kali adalah karena Ibu Mega yang menugaskan kepada saya. Disitulah saya mulai mengenal mengenai yang disebut institusi IMF dan World Bank. Bisa kita bayangkan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, ada orang di bawahnya mengecilkan arti IMF yang sangat dibanggakannya. Tapi di sini Purbaya tidak masuk dalam perasaan. Maksud saya dia bukan baper, dia hanya bekerja secara profesional. Ditengoknya data-datanya salah Sri Mulyani ini. Terlalu mempercayai IMF, sementara IMF itu sendiri memberikan data kepada kita, data yang palsu. Itu diterangkan oleh Purbaya waktu masih menjadi ketua lembaga penjaminan sosial. Artinya di sini Prabowo memilih orang yang sangat berlawanan dengan Sri Mulyani dan juga orang yang sangat berani. Karena bagaimanapun juga unsur korupsi di negara kita ini tidak bisa dilepaskan dari Departemen Keuangan. Kalau Departemen Keuangan itu memberikan entertain kepada koruptor-koruptor ini, udah jelas negara ini bisa hancur. Apalagi waktu Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan itu, di mana Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai itu di bawah penanganan dia, di bawah kendali dia. Dia tidak membolehkan BPK dan BPKP untuk memeriksa Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai. Dan mendiang Faisal Basri pernah membuat kalang kabut Sri Mulyani pada waktu itu. Sempat juga Faisal Basri mengajukan itu ke MK, kenapa ini Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai tidak boleh diperiksa BPK, sementara BPK ini wajib memeriksa seluruh Departemen Keuangan, bukan hanya Departemen Keuangan, seluruh departemen di Indonesia ini. Tapi kenapa Sri Mulyani tidak melarang BPK memeriksa Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai, padahal di situ sarang-sarang korupsi yang sangat besar di Indonesia. Artinya apa? Artinya sangat sedikit, sangat simpel. Sri Mulyani terkesan melindungi para koruptor, para begundal, para banjingan-banjingan yang menggorogoti negara kita ini. Dan ini juga ditemui oleh Mahfud MD. Pada kasus 349 triliun, ada 189 triliun penyelundupan emas yang terjadi di Bea Cukai. Dari keterangan Bu Sri Mulyani tadi, saya ingin menjelaskan fakta dan nanti datanya bisa ambil di sini, bisa saya tunjukkan di sana lalu ambil, bahwa ada kekeliruan pemahaman Ibu Sri Mulyani dan penjelasan Ibu Sri Mulyani karena ditutupnya akses yang sebenarnya dari bawah, sehingga apa yang beliau jelaskan tadi itu adalah data yang diterima tanggal 14 ketika bertemu dengan Pak Ivan, sehingga disebut yang terakhir itu, yang semula ketika ditanya oleh Bu Sri Mulyani itu, ini apa kok ada uang 189, itu pejabat tingginya yang eselon 1 itu, oh enggak ada Bu di sini, enggak pernah ada katanya. Ini tahun 2020 kata Bu, enggak pernah ada Pak Ivan, enggak ada. Baru dia, oh iya nanti dicari katanya. Dan itu nyangkut 189, nanti dijelaskan oleh Pak. Dan itu adalah pencucian uang, dugaan pencucian uang, cukai dengan 15 entitas. Tapi apa laporannya? Menjadi pajak. Sehingga kita diteliti, oh iya ini perusahaannya banyak, hartanya banyak, pajaknya kurang, padahal ini cukai laporannya. Apa itu? Emas. Ya. Mungkin kawan-kawan agak ragu dengan penjelasan Mahfud MD ini, saya perjelas kepada kita semua. Mahfud MD kan menemukan ada transaksi janggal 349 triliun di Kementerian Keuangan, termasuk yang 189 penyelundupan emas. Emas itu dikatakan emas biasa masuk ke Indonesia, padahal itu adalah emas batangan, bukan emas mentah. Jadi cukainya itu adalah cukai emas mentah. Kemudian ditemukan oleh Mahfud MD bahwa ini adalah emas dalam bentuk yang sudah jadi cukainya tentu saja besar. Kemudian data Mahfud MD ini diakui oleh Sri Mulyani setelah belakangan berikutnya. Namun apa yang dilakukan oleh Sri Mulyani hanya memerintahkan Bea Cukai memungut pajak.
Jadi ada kekurangan pajak berarti. Kekurangan pajak sebelumnya adalah emas mentah, pajaknya kecil, cukainya kecil. Kemudian harus ditambahkan cukainya atau pajaknya menjadi pajak daripada emas yang sudah jadi. Berarti tambahkan saja. Padahal yang dikejar oleh Mahfud MD ini adalah bentuk tindak pidana. Artinya di sini Sri Mulyani mau tak mau dikatakan oleh Mahfud MD dengan sengaja melindungi tindak pidana penyeludupan, tindak pidana pencucian uang. Hanya disuruh bayar saja, tidak orang itu dipidana. Seperti begini kawan-kawan, orang sudah maling, kemudian ketahuan. Dia maling sepeda motor, dikembalikan saja ke sepeda motornya. Itu yang dilakukan oleh Sri Mulyani. Itu yang tidak disukai oleh Mahfud MD. Itu yang membuat hubungan antara Mahfud MD dengan Sri Mulyani memburuk. Jadi kalau seandainya Purbaya ini adalah orang yang berlawanan dengan Sri Mulyani yang diangkat oleh Prabowo menggantikan Sri Mulyani sendiri, sejogjanya kalau Prabowo ingin memberantas korupsi, dia juga harus mengangkat orang yang berlawanan dengan Sri Mulyani kemarin, itu Mahfud MD. Agar apa? Agar tugas-tugas dari Menteri Keuangan yang baru bisa di-backup oleh atau dilindungi oleh Menko Polhukam. Nanti bisa kawan-kawan bayangkan, begitu dia mencoba menaikkan, Menteri Keuangan mencoba menaikkan ekonomi kita, pertumbuhan ekonomi cita-citanya, kemudian memasukkan uang ke negara ini, tiba-tiba orang masih korupsi, penjabat masih korupsi, masih dilindungi juga seperti di perpajakan atau dibiarkan oleh Menko Polhukam. Menko Polhukam itu siapa? Di bawahnya itu ada kepolisian, ada kejaksaan, ada KPK, itu yang dibawahi dia. Tidak diproses hukum seperti penyeludupan emas tadi itu. Dibiarkan. Apa tidak capek Menteri Keuangan ingin membereskan masalah keuangan di negara kita ini, ingin menaikkan ekonomi, tiba-tiba ini bocor. Nah, coba kita bayangkan kalau Menteri Keuangan yang baru ini sudah sesuai dengan spek yang diinginkan oleh Prabowo. Membuat pertumbuhan ekonomi bagus, membuat pemasukan negara ini bagus, tapi kebocoran ini tidak dibereskan. Atau tetap ada pembiaran di situ. Apa yang terjadi di negara kita ini? Tunggang langgang pun Menteri Keuangan untuk menghidupkan ekonomi kita, sementara kualitas dari Menko Polhukamnya tidak sekelas dari Mahfud MD. Apa yang akan terjadi? Bisa-bisa kerusuhan akan muncul lagi, bahkan mungkin lebih besar. Menteri Keuangan sudah menaikkan tingkat ekonomi, tapi kebocorannya bertambah luar biasa. Semakin banyak uang masuk ke negara, karena dengan hidupnya ekonomi ini, tentu saja pajak bisa ditarik agak banyak oleh Menteri Keuangan. Karena orang sudah bertransaksi, bukankah PPN itu adalah hasil dari transaksi? Sudah banyak orang bertransaksi, tentu pajak naik, pemasukan negara banyak. Tapi tiba-tiba pemasukan yang banyaknya, korupsi tambah merajalela. Kenapa korupsi tambah merajalela? Aparat di bawah Menko Polhukam membiarkan itu, bahkan ada hengki-pengki di situ. Apa yang terjadi? Prabowo bisa-bisa dilengserkan, jadi bisa masuk akal. Sekarang ini Prabowo ragu, apakah mau menempatkan Mahfud MD atau orang yang lebih dari Mahfud MD ini. Kalau yang kurang kualitasnya dari Mahfud MD, mungkin Prabowo tidak mau. Kalau niatnya mau memberantas korupsi. Atau bisa-bisa jadi di lingkaran Prabowo itu, di ring satunya masih bercokol orang-orang yang tersakiti oleh Menteri Keuangan yang baru, tersakiti oleh Menko Polhukam yang lama ini, sehingga ini menjadi ganjalan bagi Prabowo. Kalau menurut kita, inilah tandem atau duet yang paling bagus untuk pemberantasan korupsi saat ini. Itu kalau Prabowo ingin bertahan menjadi presiden. Kalau tidak, mungkin alam akan berkata lain. Nepal dan di Bangladesh sudah terjadi hal yang seperti kita ini. Terima kasih.